Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saya percaya ini waktu di mana Tuhan mau menyatakan kebaikan, rahmat, anugerahnya untuk saudara sepanjang hari ini. Siapkan dirimu untuk selalu diberkati Tuhan. Kembali lagi, kita belajar lewat perenungan emas murni. Pagi yang indah ini mengajarkan kita dengan satu tema, semuanya apapun selesai oleh Tuhan. Katakan sama-sama saya, saudara, semuanya apapun yang saudara alami selesai bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bersama-sama kita, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, dan Tuhan yang akan melihat saudara akan keluar sebagai orang-orang yang melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Mari saudara kekasih, kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang tidak bisa diatasi, saudara. Itu Tuhan kita. Sebab itu saya mengambil tema pagi ini, semuanya apapun selesai oleh Tuhan. Saudara, kalau orang-orang lain mungkin berkata, saya pusing. Saya nggak tahu jalan keluar, saya nggak tahu melakukan tindakan apa untuk menolong saudara. Ada orang tertentu mungkin berkata, saya juga nggak tahu, sedangkan saya sendiri banyak masalah dan saya belum bisa melihat jalan keluar. Tetapi kabar baiknya adalah, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu saudara, beban-beban pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Saudara, semuanya, apapun, Tuhan selesaikan karena Tuhan mengasihi saudara. Kenapa demikian? Saudara, karena yang harus kita sadari, yang pertama, respon dari surga itu dahsyat. Tuhan tinggal di kekalan, di tempatnya di surga, di mana dia bertahta. Dia tidak hanya melihat, memandang, tetapi dia respon ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa, memohon kepada Tuhan, menjerit saudaraku, sebagai orang-orang percaya, punya Bapa yang baik. Maka respon daripada surga dahsyat. Wow. Kalau surga sudah respon, maka berkat pertolongan, kekuatan, kemenangan, mujizat-mujizatnya. Saudara, hal-hal yang supranatural itu dicurahkan, dinyatakan. Sehingga semua masalahmu selesai karena kuasa Tuhan dahsyat. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-13. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara lihat, seterusnya Tuhan itu tetap Dia. Dari kekal sampai kekal. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu Dia bisa menolong, sekarang Dia menolong. Dan selanjutnya Dia akan menolong. Selama-lamanya Dia menjadi penolong yang setia. Bahkan lebih dahsyatnya saudaraku, kata firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Artinya kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Kalau Tuhan yang mengerjakannya, saudaraku, tidak ada yang bisa mengacaukannya. Kalau Tuhan, saudaraku, yang mengalahkan musuh-musuhmu, maka musuh-musuhmu akan dikalahkan. Tidak ada yang bisa melawan tangan Tuhan. Tangan Tuhan begitu perkasa, hebat. Tangan Tuhan teracung tidak hanya untuk menghakimi kita. Dia sudah mati buat kita. Dia menyelamatkan kita. Tangan Tuhan teracung untuk memulihkan dan memberkati hidupmu. Tangan Tuhan siap menolong kita. Tangan Tuhan bukan menekan, menuduh, dan mengintimidasi. Tetapi tangan Tuhan mengangkat kembali hidupmu. Seperti Dia mengangkat Petrus dari rasa ketenggelaman itu. Yang hampir tenggelam. Petrus waktu berseru, Tuhan tolong aku. Maka tangan Tuhan diulurkan dan Dia mengambil Petrus dari sana. Seperti itulah tangan Tuhan. Respon dari surga itu dahsyat. Dia turun di tengah-tengah kita. Dia melakukan pertolongan. Maka Dia katakan, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku yang melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Kalau Tuhan mau memulihkan engkau, kalau Tuhan mau memberkati engkau hari ini, kalau Tuhan mau menyelamatkan keluargamu, kalau Tuhan, saudaraku, mau memanggil semuanya sehingga engkau mengalami kemenangan demi kemenangan, siapa yang dapat membantah Tuhan? Siapa yang dapat mencegah pekerjaan Tuhan? Tidak ada, saudara. Karena Tuhan begitu dahsyat. Itu sebabnya, itulah gambarannya, itulah yang kita akan rasakan ketika surga respon dari surga sangat dahsyat. Yang kedua, saudara, semuanya akan selesai oleh Tuhan karena berkat Bapa yang mengcover semuanya. Ada berkat-berkat surga, saudaraku. Bagaimana dengan pergumulan kita? Bagaimana dengan segala keberatan hidup kita? Berkat-berkat surga lebih daripada itu. Dia akan mengcover hidupmu.
Dia akan bersama-sama engkau. Dan Dia akan terus membuat engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Melewati banyak masalah. Melewati banyak tantangan. Bukan gak ada tantangan, bukan gak ada masalah. Ikut Tuhan. Saudara, jangan kaget. Ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, oke, engkau sanggup. Engkau mampu. Karena engkau tidak aku biarkan sendiri. Aku bersamamu ketika engkau tidak mampu. Kuasaku akan dinyatakan. Sehingga dalam kelemahan mula, kuasaku semakin berkarya, semakin nyata. Saudara, dengarkan kebenaran ini. Berkat Bapa yang mengcover semuanya. Bagaimana caranya kita bertanya? Saudaraku, Tuhan kadang-kala nggak menginginkan pengertianmu. Tuhan cuma mau engkau percaya. Waktu engkau percaya, saudara, engkau beriman kepada Tuhan, Dia akan mengcover semuanya. Berkat Bapa akan membuat semuanya selesai. Karena Tuhan yang melakukannya. Lihat Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow. Jadi saudara, keadaan tanah yang kering, keadaan pergumulanmu yang berat seperti tanah yang kering, seperti orang yang haus, tanah yang haus, itu Tuhan akan curahkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Berkat Bapa dicurahkan kepadamu. Dan dengan demikian, saudaraku, engkau akan melihat bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Tidak hanya kita, tetapi keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang di dalam keluarga kita pun akan mengalami lawatan Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya bekerja, dahsyat saudara. Bahkan dikatakan saudara, ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Kepada keturunan kita diberikan urapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus berkarya luar biasa. Kepada anak cucu kita akan diberkati saudara. Berkat Tuhan ada di atas anak cucu kita. Kenapa? Karena berkat Bapa yang mengcover semuanya. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana anakku kuliah, bagaimana masa depannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana sekarang dia di luar negeri, seperti apa. Kalau engkau percaya, engkau punya Tuhan yang hebat, Bapa yang baik, Dia akan mengcover semua. Dan Dia akan selesaikan semua. Tidak hanya saudara dan saya, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, siapapun akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan diurapi, disertai dengan kuasa Tuhan yang hebat luar biasa. Pagi ini, biarlah katakan, Tuhan, aku mau serahkan semuanya, karena aku tahu semuanya apapun selesai oleh karena Tuhan. Dan aku tahu Natal itulah Engkau melakukannya. Karena Natal adalah semuanya apapun Tuhan selesaikan. Dengan kasih-Nya, dengan pengorbanannya, dengan kemuliaan-Nya, Tuhan menolong, memulihkan keadaanmu. Diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada sepanjang hari ini, menjadi hari yang penuh dengan tantangan, tapi hari yang penuh dengan segala berkat, hari yang penuh dengan segala pengurapan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.